Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama. Kita mau mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tenangkan diri kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-40 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, berdasarkan dengan peraturan Yahudi,
Orang kusta dianggap ada orang yang tidak tahir. Orang kusta dalam bacaan ini yang tadi dibacakan Alkitab meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia, agar Tuhan Yesus mau menolong dia. Ia berkata, kalau engkau mau. Nah, ini memperlihatkan bahwa si orang kusta ini, dia tidak meragukan kuasa dari Tuhan Yesus sedikit pun. Bagi dia, kesembuhannya bukan tergantung pada apakah Yesus bisa atau tidak, tapi tergantung apakah Yesus mau atau tidak. Karena jika Tuhan Yesus mau, pasti bisa menurut si kusta ini. Markus mencatat bahwa hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat permintaannya ini. Lalu Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu dan menyembuhkan dia. Nah, di sini ada satu hal yang begitu menarik, yaitu kata menjamah dia. Pada waktu itu orang kusta tidak boleh bersentuhan dengan orang lain karena mereka najis. Nah, tapi pada waktu itu Tuhan Yesus dengan sengaja menjamah dia. Padahal Tuhan Yesus bisa saja tidak perlu menjamah dia, langsung menyembuhkan dia. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus memegang dia dan menyembuhkan dia. Ketika Tuhan Yesus menyentuh atau meraba atau menjamah orang ini, terlihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit kusta, dan si orang kusta yang dilarang kontak dengan orang lain secara fisik ini disembuhkan, dipulihkan harga dirinya oleh Kristus. Kita lihat bagaimana Kristus bukan hanya menyembuhkan kustanya, tapi memulihkan harga dirinya dengan menyentuhnya itu. Kita lihat belas kasih dari Kristus bukan sekedar simpati, melainkan aksi yang penuh kasih. Bahkan dia menyentuh orang yang dianggap najis pada waktu itu. Terlebih dari itu semua, dia juga menyentuh setiap kita dengan datang ke dunia menyelamatkan kita yang telah terikat oleh dosa. Kiranya kita juga boleh belajar dari Kristus mengasihi dengan aksi yang penuh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali memperlihatkan bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa. Bantu kami Tuhan agar kami boleh meneladaninya dan kami juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, agar kami boleh belajar dengan baik di kelas dan kami boleh menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak kembali mengingatkan kita untuk tetap jaga diri baik-baik di rumah. Saat ini kondisi Kuburaya sedang zona merah juga. Jadi ya, kalian di rumah jaga diri baik-baik. Jangan keluar jika tidak benar-benar penting. Oke, sekian devosi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.